kabarnya kalian hari ini? Baik anak-anak, siapa yang hari ini tidak hadir? Ada semua ya? Terima kasih kalau semuanya hadir. Selanjutnya Bapak mau tanya, siapa yang tadi pagi datangnya paling awal, paling pagi? Mana Fajri? Fajri silahkan maju ke depan. Nah anak-anak, Fajri ini sudah datang lebih pagi, lebih awal. Berarti Fajri ini adalah contoh anak yang disiplin. Maka Fajri Bapak beri penghargaan untuk memimpin doa. Silakan Fajri pimpin doa. Fajri silahkan duduk kembali ke tempat. Baik, terima kasih anak-anak. Selanjutnya Bapak minta kalian semuanya berdiri dulu. Sekarang silahkan kerapihan diri kalian masing-masing. Kalau pakaiannya belum rapi, silahkan dirapikan terlebih dahulu. Kalau sudah rapi, semuanya sudah rapi belum? Sudah. Kalau sudah rapi, sekarang coba cek kebersihan di samping tempat duduk kalian. Sudah bersih belum? Kalau masih ada sampah, dibuang dulu sampahnya ke tempat sampah yang sudah disediakan. Kalau sudah rapi, silakan semuanya duduk kembali dengan rapi. Silakan. Baik anak-anak, selanjutnya untuk mengawali pembelajaran hari ini, untuk menanamkan rasa cinta tanah air kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Siapa yang hari ini mau memimpin lagu Indonesia Raya? Mana Desti? Silahkan Desti maju ke depan. 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Silakan Desti kembali ke tempat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, materi bahasan hari ini, Bapak mau tahu dulu semangat kalian. Mana semangatmu? Tepuk semangat. Luar biasa. Terima kasih atas semangatnya. Tepuk tangan. Baik anak-anak, semuanya tolong fokus ke depan ke layar.
hari ini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu mengenai berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Bapak mau tahu dulu sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Ada yang sudah tahu? Sudah. Kira-kira apa definisinya, artinya? Berpikir komputasional itu apa? Apa itu berpikir komputasional atau computational thinking? Berpikir komputasional adalah, lihat semuanya kalau perhatikan di layar, adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah. Nah, hari ini Bapak ingin mengajak kalian mencoba kita berpikir secara komputasional, berpikir secara logis dan sistematis dalam memecahkan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, lihat semuanya sekarang, perhatikan lagi ke depan. Bapak punya gambar nih. Punya gambar. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Ada satu, ada roti tawar. Kemudian yang kedua ada telur. Yang ketiga ada susu. Jadi ceritanya sekarang kalian bayangkan, hari ini kalian akan belajar bagaimana caranya membuat sarapan roti panggang dan telur. Pak Guru mau tahu nih, apakah kalian sudah paham bagaimana cara berpikir algoritma, cara berpikir logis dan sistematis? Sekarang Pak Guru mau tanya sama kalian, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa sih membuat sarapan roti panggang dan telur itu? Yang pertama, Pak Guru mau tanya nih, siapa? Sahira, kira-kira langkah yang pertama apa yang harus dilakukan ketika kamu membuat sarapan? Siapkan bahan dan alat. Gula, tawar, telur, mentega, minyak, kompor, wajan, dan spatula. Nah, baik, bagus ya, jawabannya bagus. Tangan. Selanjutnya, coba Bapak mau tanya Eka Ramadhani, coba langkah yang kedua apa? Kira-kira selain yang disebutkan. Ulangi apa? Nyalakan kompor dengan hati-hati. Nah, betul juga. Nyalakan kompor dengan hati-hati. Sebelum kita menyalakan kompor, harus hati-hati dicek dulu. Tabungnya barangkali ada yang bocor, jangan langsung dinyalakan. Bisa meletus tuh kompor. Jadi cara menyalakan kompornya juga harus hati-hati. Dicek dulu, udah aman dulu. Tepuk tangan buat Eka Ramadhani. Udah betul ya langkah-langkahnya. Satu tadi Sahira, langkah kedua Eka udah benar itu, seperti itu. Sudah runut. Nah, coba yang ketiga ini siapa ya? Sunti mana Sunti? Nah, Sunti coba. Olesi wajan dengan sedikit mentega katanya. Benar, tanya. Bagus ya, berarti kalian sudah paham nih cara berpikir komputasional. Jadi kalian ini sekarang sedang belajar menjadi perancang algoritma ceritanya. Nah, selanjutnya siapa lagi? Desti, mana Desti? Pecahkan telur dan
ke wajan. Benar. Jadi sebelum dimasukkan ke wajan, telurnya dipecahkan terlebih dahulu. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya siapa lagi? Kira-kira siapa? Andre, mana Andre? Apa Andre? Langkah berikutnya Andre. Taburkan sedikit garam di atas telur. Bener nggak? Pakai garam? Bener nggak? Buat roti panggang dulu pakai garam? Nah, berarti jawaban Andri betul. Tepuk tangan. Selanjutnya siapa lagi yang mau coba? Langkah berikutnya siapa? Cindy, mana Cindy? Nah, Cindy ya. Tunggu hingga telur matang dan letakkan di atas piring. Benar, benar ya. Nah, tepuk tangan. Ternyata kelas 5 ini hebat-hebat ya. Padahal baru mengenal algoritma. Tapi kayaknya di rumahnya pada suka masak-masak ini. Kalian suka masak di rumah? Apalagi perempuan harus pandai masak, belajar mandiri, ya, masak sendiri. Kalau pagi jangan ngandelin ibu. Ibu masak, kalau tidak masak tidak sarapan. Belajar membuat sarapan sendiri. Selanjutnya siapa lagi? Sipa. Coba Sipa, apa langkah berikutnya? Panggang roti di wajan sampai terlihat kecok. Apa? Sipa? Panggang roti di wajan atau toaster hingga kecoklatan. Benar ya, benar. Tepuk tangan. Lalu selanjutnya, langkah berikutnya. Siapa lagi yang mau mencoba setelah Sipa? Rijal, mana? Katakan minuman hangat sesuatu. Nah, tadi kan ada minumannya ya, benar ya? Ada minumannya. Katanya tambahkan minuman teh atau susu. Benar, karena tadi ada minumannya tuh. Ya, yang Pak Guru gambar, yang Pak Guru tayangkan ada minumannya. Jadi jawaban Wawan benar. Tepuk tangan. Rijal. Nah, Pak Guru suka menentukan Wawan sama Rijal. Ya, Rijal ya, beda. Nah, selanjutnya siapa lagi? Pagi. Apa Ji? Sarapan siang dinikmati. Oh, berarti sudah selesai. Kalau sudah siap dinikmati, sarapan sudah siap dinikmati, kata Pak Jiri. Berarti sudah selesai itu masaknya, langkahnya. Oke, terima kasih. Ternyata kelas 5 semuanya hebat-hebat. Tepuk tangan buat menceritakan langkah-langkah kalian bagaimana caranya membuat sarapan dengan benar. Nah, tanpa sadar sebenarnya apa yang sudah kalian lakukan itu kalian sudah sebenarnya sudah menjadi perancang algoritma. Kalian sudah berpikir secara algoritma. Jadi apa artinya algoritma itu? Kalau begitu, algoritma itu berarti urutan atau langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita temukan. Itu yang disebut dengan algoritma. Berpikir komputasional, berpikir secara logis dan sistematis untuk memecahkan masalah. Terus terang, melihat tadi kalian begitu
namanya? Semangat dalam pembelajaran ini. Pak Guru bangga sama kalian. Tepuk tangan buat semuanya. Bagaimana, masih semangat? Masih semangat kan? Nah, untuk lebih semangat lagi, coba sekarang semuanya berdiri dulu, kita SBG. Nah, sekarang dengarkan itu Bapak. Kalian berpasang-pasangan dengan teman dekat kalian, teman sebelah kalian. Caranya, tangan kalian diselang-seling seperti ini dengan teman kalian, ditumpuk diselang-seling. Nah, seperti ini. Mana? Pak Guru sama Pak Guru sini. Pak Guru contohkan. Ayo, kamu berdua ke sini. Nah, yang lain lihat ke sini. Kamu ke sini ke depan. Lihat ke sini Pak Guru. Lihat ya. Nah, tangan Pak Guru di bawah. Enggak Pak Guru itu. Sekarang ayo kamu lihat di sana. Geser ke sana. Lihat ya. Perhatikan semuanya ke sini. Pak Guru contohkan. Instruksi Pak Guru, dengarkan semuanya. Kalau Pak Guru bilang A, maka tangan Pak Guru di tangan yang bawah. Pindah ke atas. Kalau Pak Guru bilang down, maka tangan Pak Guru pindah ke bawah. Kalau up, ke atas. Kalau Pak Guru bilang up, maka tangan temannya di tengah. Siapa yang cepat, siapa yang dapat. Berarti yang ketangkap yang kalah. Paham? Bisa diikuti? Siap semuanya. Coba ke sini. Ke sini, udah duduk lagi nih. Sana, ganti. Nah. Konsentrasi. Coba perhatikan semuanya. Dengarkan instruksi Pak Guru. Down. Down. Kalian perhatikan, dengarkan Pak Guru, semuanya fokus ke depan. Konsentrasi. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh tentang materi pelajaran hari ini, Bapak ingin menjelaskan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, menganalisis permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lalu yang kedua, tujuannya yaitu menciptakan konsep algoritma melalui penyusunan langkah-langkah sederhana
dan terstruktur. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, anak-anak, selanjutnya kalian perhatikan di sini. Bapak punya gambar lagi ya. Di sini ada gambar. Nah, sekarang kalian lihat gambar ini. Ya. Semuanya lihat gambar ini. Kira-kira menurut kalian ini gambar apa? Ada yang bisa menjelaskan ini gambar apa? Ya betul, kantin. Kira-kira suasananya di kantin itu bagaimana? Susu. Terus bagaimana? Suasananya ramai, tapi tidak teratur, tidak tertib. Nah, benar. Suasananya kalau kita lihat di gambar, kita amati suasananya ramai, tapi tidak tertib. Nah, kali ini kita akan belajar memecahkan masalah tersebut. Bagaimana caranya supaya kita kegiatan kita sehari-hari, kita kan sering, kalian kalau istirahat pergi ke kantin. Bagaimana caranya supaya kita ketika ke kantin, ketika belajar di kantin, supaya tertib, tidak seperti yang terjadi pada gambar yang nampak di layar. Sekarang Bapak akan memberikan tugas sama kalian. Nanti Bapak akan berikan lembar kerja tugas, lembar kerja. Kalian nanti Bapak akan bentuk kelompok kecil, dibagi menjadi 5 kelompok. Lalu nanti kalian diskusikan terkait masalah yang ada pada gambar ini. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada pada gambar ini supaya kejadian ini tidak terjadi pada kalian, supaya ketika kalian belanja di kantin menjadi tertib. Bagaimana solusinya? Apa penyebabnya? Silakan kalian diskusikan. Langkah-langkahnya seperti apa? Namun sebelum kalian Bapak bagikan lembar kerja, Bapak mau kalian bagi kelompok dulu. Semuanya perhatikan ya. Sekarang Bapak hitung 1 sampai 5. Nanti yang mendapatkan nomor urut 1 kalian gabung dengan nomor urut 1. Yang dapat nomor urut 2 gabung dengan nomor urut 2. Yang dapat nomor urut 3 gabung dengan nomor urut 3 dan selanjutnya dan seterusnya. Paham maksud Bapak? Sekarang Bapak mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan bergabung sesuai nomor urut yang kalian. Mulai. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang kelompoknya sudah terbentuk. Nah, tugas kalian sekarang, Bapak akan membagikan lembar kerja. Nanti permasalahan yang sudah ditampilkan di depan di layar, di permasalahan di kantin tadi, kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Carikan solusinya, pecahkan masalahnya, langkah-langkahnya seperti apa. Bapak beri waktu 15 menit dari sekarang. Nanti ketua kelompoknya kalau sudah selesai
maju ke depan presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Bisa dipahami? Paham? Oke, kalau sudah paham sekarang Bapak bagikan LKPD-nya. Nanti kalian kalau sudah selesai presentasikan di depan kelas. Mulai dari sekarang silahkan diskusikan, kerjakan bersama teman kelompok. Semuanya bekerja, ya. Jangan mengandalkan teman. Semuanya diskusi, semuanya bekerja. Diskusikan. Kira-kira bagaimana pemecahan masalahnya. Jangan lupa tulis dulu nama kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Baik anak-anak, sambil mengerjakan perhatikan jangan lupa nama kelompoknya ditulis dan nama anggotanya siapa aja ya. Nama ketua kelompoknya siapa, nanti itu yang akan mempresentasikan di depan. Atau perwakilan boleh, selain ketua kelompok mau perwakilannya saja boleh ya. Silakan konsentrasi, fokus, kerjakan mulai dari sekarang. Waktunya 15 menit dari sekarang. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah semuanya kelompok ini sudah? Sudah selesai? Sudah didiskusikan? Baik, kalau sudah selesai karena waktunya sudah 15 menit, berarti sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Dari kelompok 3 dulu. Siapa yang mau maju kelompok 3? Sahira. Nah, silakan Sahira presentasikan hasil diskusi kelompok 3. Nah, yang lain tolong semuanya simak, perhatikan teman kalian yang sedang presentasi di depan. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan silakan nanti kalian tanyakan ke teman kalian. Silakan Sahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Di sini saya Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3, saya sendiri bernama Maria dan teman-teman saya bernama Lesti, Rosita, Anissa, Siti. Baik, lanjutkan. Silakan. Di sini
Ambil nomor antrean. 3 tunggu hingga nomor dipanggil. 4 pesan makanan. 5 bayar lalu pergi agar yang lain bisa bergantian. Sudah itu dulu. Barangkali ada yang mau menanggapi atau bertanya, ada tidak? Kalau begitu silakan duduk kembali. Nah, baik ya, Pak Guru jelaskan sekarang terkait apa yang tadi disampaikan atau dipresentasikan sama kelompok 3. Langkah-langkahnya sudah tepat, langkah-langkahnya sudah runut, sudah bagus. Pemecahan masalahnya menurut Pak Guru sudah tepat. Kalau menurut kalian bagaimana? Apa yang sudah disampaikan teman kalian tadi? Hasil diskusi dari kelompok 3 sudah bagus belum? Sudah runut belum langkah-langkahnya? Nah, baik ya. Begini ya, semuanya perhatikan. Artinya, kalau kalian sudah paham bagaimana caranya memecahkan solusi permasalahan yang terjadi di kantin tadi, permasalahannya kan di kantin tadi antrian tidak tertib. Halo? Fokus ke sini semuanya, perhatikan ke sini. Kelompok 4 ke sini perhatikan. Nah, artinya kalau kalian sudah mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di kantin tadi, nah itu secara tidak langsung sebenarnya kalian sudah berpikir, belajar berpikir komputasional. Sekali lagi, kalian sudah berpikir komputasional karena kalian sudah belajar menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi tadi. Artinya kalian sudah berpikir komputasional. Kalian sudah belajar menjadi perancang algoritma. Paham sampai di situ anak-anak? Paham tidak? Jadi sekali lagi Bapak perjelas apa yang kalian tadi diskusikan, hasil pemecahan dari hasil diskusi tadi sebenarnya kalian sudah menjadi perancang algoritma, ya, perancang algoritma yang sistematis dan logis. Perancang algoritma yang sistematis dan logis. Nah, semuanya kembali ke sini, fokus, perhatikan Pak Guru. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini kita menggunakan metode unplug, ya. Sebenarnya dalam coding dan kecerdasan artifisial itu ada 2 metode. Ada plug. Plug itu pembelajaran dengan menggunakan digital, menggunakan IT, alat IT. Kalau unplug itu belajar coding tapi tanpa menggunakan komputer atau tanpa menggunakan alat digital. Hari ini itu kita belajar tanpa menggunakan komputer atau unplug. Nanti di pertemuan berikutnya kita coba menggunakan plug. Kira-kira menurut kalian menarik yang plug atau yang unplug? Nah, nanti kita coba di pertemuan berikutnya dengan menggunakan plug. Pastinya lebih seru lagi. Ya. Baik anak-anak, sekarang kalian fokus kembali. Kita lanjutkan kembali ke materi berikutnya. Kalian fokus perhatikan Bapak ke depan. Nah, setelah tadi kalian mengerjakan lembar kerja ke-1, sekarang kalian ada tugas lagi dari Bapak untuk mengerjakan lembar
lembar kerja tugas kedua. Namun sebelum itu, supaya tidak ngantuk, supaya kalian tetap semangat, supaya tetap ceria, sekarang kita breathing dulu. Bagaimana, siap semuanya? Siap. Kalau sudah siap semuanya, silakan berdiri dulu. Stand up, please. Siap ya? Oke, kalau sudah siap semuanya, kita mulai. Bagaimana hasilnya? Menyenangkan nggak? Baik ya, harus tetap semangat ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke tugas berikutnya. Nah, sekarang semuanya kembali perhatikan layar ke depan. Di sini Pak Guru punya gambar lagi. Kira-kira ini gambar apa? Gambar robot. Di situ ada apa aja di situ? Ada pensil, ada buku. Nah, ceritanya begini. Tugas kalian sekarang. Jadi kita akan belajar alat dengan menggunakan kartu instruksi. Nanti Pak Guru akan memberikan lembar kerja. Nanti kalian tuliskan secara lutut, ya, secara terstruktur. Setelah selesai, nanti kalian salah satu perwakilan teman kalian maju ke depan memperagakan menjadi robot. Salah satu menjadi robot. Kemudian teman yang lainnya memberikan instruksi sesuai langkah algoritma. Kartu instruksinya adalah di sini Pak Guru sudah menyediakan kartu instruksi, ya.
instruksi, ada kartu mundur, ada kartu maju, kemudian ada kartu belok kiri, belok kanan, ambil, letakkan, kemudian jika makan, dan kartu ulangi 2 kali. Nah, nanti dengarkan ini, salah. Perhatikan di sini yang kelompok berapa? Kelompok 4, fokus di sini. Nanti kalian coba secara langsung praktekkan di depan ya. Setelah dibuat di kertas kerja, nanti praktekkan secara langsung di depan. Teman kalian yang memberikan instruksi, lalu salah satu orang memperagakan sebagai robot, mengambil pensil yang ada di meja, mengambil buku dan pensil yang ada di meja. Bagaimana caranya kalian membuat urutan langkahnya supaya kalian bisa mengambil pensil dan buku yang ada di meja? Seolah-olah ceritanya kalian menjadi robot. Siap? Oke, kalau sudah siap kita mulai dari sekarang. Akan membagikan LKPD kedua dan sekaligus Bapak mau membagikan kartu instruksinya. Nanti kartu ini kalian susun, kalian tempel di kertas kerja sebelum kalian tampil di depan memperagakan bagaimana ceritanya kalian menjadi robot dan teman kalian menjadi instruksinya. Paham? Nanti susun pada lembar kerja ini, ya. Mulai dari kelompok ini dulu. Nah, ini lembar kerjanya, kemudian ini kartunya silahkan kalian susun, ya. Kalian susun, kalian kerjakan, diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nah, nih. Kerjakan, silakan diskusikan. Baca di situ sesuai perintah yang ada di lembar kerja. Susunlah algoritma urutan atau langkah-langkah untuk memecahkan masalah pilihanmu. Masalahnya itu robot yang ingin mengambil pensil dan buku di meja. Paham semuanya? Nah, siap, kerjakan. Jangan lupa tulis nama kelompok kalian yang anggotanya, ditulis dulu. Pak Akbar dari Sendang Lena. Cepat. Ayo cepat deh waktunya. Waktunya terus berjalan. Cepetan. Baik, anak-anak, karena waktunya sudah 15 menit, artinya waktu pengerjaan juga sudah habis, sudah selesai. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian di depan teman kalian, di depan kelas. Bapak minta sekarang untuk yang maju perwakilan dari kelompok 4, Ajis sama Rijal. Coba maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Perhatikan yang lain ke sini ke depan. Teman kalian ini sekarang mau
mensimulasikan atau memperagakan hasil diskusinya dengan temannya tadi. Sekarang yang lain perhatikan ke depan. Nah, di sini yang satu akan memperagakan menjadi robot dan yang satu Rizal akan menginstruksikan atau memerintah robot. Ya, silakan. Ajis sama Rizal dimulai. Kiri. Maju 5 langkah. Belok kanan. Maju 1 langkah. Ambil pensil. Belok kiri. Maju 1 langkah. Ambil buku. Belok kiri. Belok kanan. Ambil buku. Belok kanan. Maju 1 langkah. Belok kiri. Letakkan buku di meja. Nah, selesai. Lumayan ya, lumayan bagus. Kalau masih ada salah-salah sedikit namanya juga kita belah. Perhatikan ya, dengarkan semuanya. Nah, itu tadi hasil diskusi dari teman kalian. Walaupun masih ada salah sedikit-sedikit, wajar, namanya juga kita belajar. Yang penting sudah ada usaha, berani tampil di depan. Itulah tadi cara bagaimana kita membuat langkah-langkah atau cara sistematis dan logis secara terstruktur dalam memecahkan masalah. Tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian semuanya paham apa yang sudah tadi kalian pelajari. Namun sebelum Bapak tutup pembelajaran ini, Bapak mau tahu dulu sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran ini. Bapak mau tanya, apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Mengapa penting menyusun langkah-langkah dengan benar? Nah, karena dengan algoritma kita bisa menyelesaikan banyak persoalan atau masalah di sekitar kita atau di lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih mudah dan efisien. Kalau kita sudah paham tentang prinsip algoritma. Nah, anak-anak, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Yang jelas hari ini kita sudah belajar berpikir komputasional untuk membantu kita dalam memecahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat belajar coding, semangat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dari Bapak cukup sekian. Hati-hati di jalan. Untuk itu sebelum pulang, silahkan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Silahkan siap-siap untuk pulang. Ya.